Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2131. Hahaha, milikmu. Ye Yuan tertawa karena sangat marah, tapi kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Luer adalah skala terbalik atau titik sensitif dari Ye Yuan. Baginya, Ye Yuan bahkan tidak ragu untuk menggunakan bola petir mengejutkan surga. Sekarang, Long Hao ini benar-benar memprovokasi wajahnya hingga seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah. Tapi Long Hao tidak menyadarinya sama sekali. Dia berkata dengan ekspresi puas, "Itu benar, milikku. Kamu mungkin tidak tahu siapa aku. Aku, uhuk, uhuk, uhuk." Kata-kata Long Hao baru diucapkan di tengah jalan ketika suaranya tiba-tiba terputus, seperti bebek yang tenggorokannya terjepit. Kedua tangan Ye Yuan sudah mencengkeram lehernya. Sebuah kekuatan yang luar biasa datang. Long Hao merasa lehernya akan dipelintir, wajahnya memerah, matanya berputar ke belakang. "Baru saja, kamu bilang itu milikmu." Kata-kata Ye Yuan tidak membawa emosi sedikit pun, kekuatan dari tangannya menjadi semakin besar. Kekuatan tubuh berdagingnya saat ini sudah mencapai puncak peringkat 6. Seberapa hebatkah kekuatannya? Di depan tubuh emas transformasi ke-6 yang sempurna, bahkan jika Long Hao adalah ras naga, dia juga tidak memiliki sisa kekuatan untuk melawan. Di sampingnya, seorang pemuda berkata, "Bocah manusia, kamu berani bertindak liar di wilayah klan nagaku. Lepaskan Long Hao, kalau tidak, kamu pasti mati hari ini." Gedebuk, uhuk, uhuk, uhuk. Long Hao mendarat di tanah, memegangi lehernya saat dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka bahkan mengira Ye Yuan menyerah. Pemuda lainnya berkata, setidaknya kamu bijaksana, nak. Ini bukan giliranmu untuk bertindak liar di sini. Kamu ini baru saja datang ke tanahmu yang terhormat, aku tidak ingin membawa masalah pada diriku sendiri. Kalian bertiga, bersujud dan akui kesalahanmu pada Luer dan kakak magang senior Fei Er, dan masalah ini akan dibatalkan." Ye Yuan benar-benar mengabaikan pihak lain dan berkata dengan dingin. Mendengarkan bagian pertama kalimatnya, semua orang bahkan berpikir bahwa Ye Yuan takut dan menyerah. Namun mendengar babak kedua, semua orang pasti menganggapnya lucu. Membuat ketiga orang ini berlutut dan bersujud. Bagaimana ini mungkin? Bocah manusia ini benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Long Hao adalah cucu pelindung tetua Long Qi. Siapa yang berani memprovokasi dia di benteng Rain Dragon ini? Anak manusia ini baru saja berhasil menyerang secara diam-diam. Dia mungkin belum jelas tentang Long Hao, tiga kekuatan mereka. Long Hao adalah generasi muda yang paling jenius. Hanya setengah langkah dan dia akan bisa mencapai peringkat 7, alam Empyrean. Anak ini kemungkinan besar akan mengalami kesulitan. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Dengan mengandalkan kakeknya, tidak ada yang berani memprovokasi Long Hao di benteng Rain Dragon. Dua orang lainnya, Long Fei dan Long Cheng, juga merupakan cucu dari tetua benteng Rain Dragon. Latar belakang ketiga orang ini sangat kuat. Siapa yang berani memprovokasi? Terlebih lagi, dengan ketiga orang ini bergandengan tangan, jika seorang Empyrean tidak keluar, hampir tidak ada tandingannya. Sebelumnya, Ye Yuan hanya mengandalkan kecepatannya dan mengalahkan lawannya dengan gerakan mengejutkan, mengendalikan Long Hao. Itu saja. Sekarang, Long Hao sudah waspada, semua orang tidak merasa bahwa dia memiliki peluang besar untuk menang. Ketika Luer dan Yang Fei Er melihat Ye Yuan, hati mereka segera menjadi lebih tenang. Sesampainya di dunia semu Penean Timur, adat istiadat dan praktik setempat di sini sangat berbeda dengan dunia luar. Karena penasaran, mereka berdua keluar untuk melihat-lihat di pagi hari. Siapa yang tahu bahwa mereka baru saja melangkah keluar dan bertemu dengan tiga orang Long Hao. Long Hao tiga orang terangsang saat melihat mereka dan sebenarnya ingin mengambil tindakan melawan mereka berdua. Luer dan Yang Fei Er tentu saja tidak patuh. Begitulah situasi saat ini. Luer menarik ujung lengan baju Ye Yuan dan berkata dengan lembut, "Tuan muda, sebaiknya lupakan saja. Tempat ini, bagaimanapun juga, tempat ini adalah wilayah klan naga." Dia dan Yang Fei Er tidak mengkhawatirkan Long Hao, tapi tempat ini adalah wilayah klan naga. Jika masalahnya benar-benar meledak, mereka tidak punya tempat untuk lari. Bagaimanapun,
Semua orang tahu tentang kekuatan klan naga. Membuat mereka bersujud sudah dianggap melepaskan mereka. Kalau tidak, Ye Yuan berkata sambil mendengus dingin. Membungkuk, aku membungkuk pada kepala anjingmu. Long Fei, Long Cheng, serang bersama. Basmi dia untukku. Long Hao meraung dan tiba-tiba melemparkan telapak tangannya. Sikap ketiga cakar naga semesta, telapak tangan semesta besar. Saat ini, Long Hao sangat dekat dengan Ye Yuan. Dia menggunakan teknik bela diri yang mengejutkan seperti telapak tangan semesta besar sedekat ini dengan Ye Yuan, seberapa mengerikan kekuatannya. Reaksi Long Fei dan Long Cheng juga sangat cepat, menembakkan telapak tangan pada saat bersamaan. 3 pusat kekuatan peringkat 6 puncak menyerang pada saat yang sama, keributan itu sangat mengejutkan. Namun, Ye Yuan mendengus dingin dan berkata dengan suara serius, sepertinya kalian sendiri sedang mencari kematian. Telapak tangan alam semesta besar. Saat ini, Ye Yuan melakukan gerakannya dengan ganas. Sebenarnya itu adalah telapak tangan semesta besar juga. Hanya saja, pada saat telapak tangan alam semesta besar Ye Yuan dieksekusi, rasanya ruang seolah-olah menjadi padat. Kekuatan telapak tangannya benar-benar menutupi ketiga orang itu. Ledakan keras terdengar, ketiga orang itu terbang pada saat bersamaan. Telapak tangan Ye Yuan berhasil mengusir 3 naga peringkat 6 tertinggi. Semua orang melihat pemandangan ini tercengang dengan lidah terikat, wajah penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya mengetahui telapak tangan semesta besar juga. Mengapa kekuatan telapak tangan semesta besar miliknya bahkan melebihi kekuatan Long Hao? Di luar keterkejutannya, semua orang menjadi lebih bingung. Telapak tangan semesta besar milik Ye Yuan bahkan lebih kuat dari milik Long Hao. Kita harus tahu, di antara generasi muda benteng Rain Dragon, kekuatan Long Hao sudah menjadi yang terkuat. Selain Long Xiaochun, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Sekarang, Ye Yuan bertarung 1 lawan 3 dan benar-benar mengalahkan lawan-lawannya. Sungguh tidak terbayangkan. Long Hao diterbangkan dengan 1 pukulan, isi perutnya sudah mengalami guncangan, darah segar muncrat dengan liar. Dia memandang Ye Yuan dengan tatapan heran dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu, bagaimana kamu tahu telapak tangan semesta besar?" Tatapan Ye Yuan sedingin es dan dia sama sekali tidak mau mengganggunya. Telapak tangan semesta besar lainnya. Telapak tangan ini benar-benar terbang menuju Long Fei, langsung membombardirnya menjadi sampah. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dengan wajah tidak percaya. Ye Yuan sebenarnya berani membunuh orang. Long Fei adalah putra penatua Long Yu. Apakah orang ini gila? Ye Yuan tidak ragu-ragu. Mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan lainnya. Long Cheng sudah mati. Dalam sekejap, Ye Yuan benar-benar membunuh Long Fei dan Long Cheng, 2 kekuatan muda yang perkasa ini. Lalu, dia perlahan berjalan menuju Long Hao. Ekspresi Long Hao berubah drastis, ekspresi ketakutan akhirnya terlihat di wajahnya. Dia terjatuh ke tanah dan bergeser ke belakang, berkata dengan gemetar, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Aku adalah cucu dari tetua pelindung Long Qi." "Oh, begitu. Aku memberimu kesempatan, kamu sendiri yang tidak menangkapnya. Kalau begitu, pergilah dan matilah." Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, telapak tangannya terangkat sekali lagi. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Orang ini benar-benar gila. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangan Ye Yuan. Kulit Long Hao menjadi pucat. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya dan tiba-tiba bergegas ke kejauhan. Ye Yuan hanya tertawa dingin. Bersaing dalam kecepatan, siapa yang bisa mengalahkannya? Tapi tepat pada saat ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba turun. Jelas sekali, keributan di sini sudah mengejutkan eselon atas benteng Rain Dragon. "Nak, kamu berani. Berhenti sekarang juga. Empyrean ini akan menyelamatkan hidupmu." Suara khawatir dan marah datang dari atas kehampaan. Itu ayah Long Hao, Empyrean Long Yu. Dia tiba, anak manusia ini pasti sudah mati. Long Hao benar-benar diberkati. Untungnya, Empyrean Long Yu tiba tepat waktu, dia bisa lolos dari kematian. Ketika Long Hao mendengar suara ayahnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. "Hahaha, nak, ayahku sudah tiba. Dengan ini, kamu pasti mati." Long Hao berbalik dan berkata sambil tertawa liar. "Oh, begitu." Tepat pada saat ini, suara sedingin es terdengar di telinganya. Kegembiraan liar yang memenuhi dadanya seketika berubah menjadi teror yang tak terbatas.
Ekspresi Long Hao berubah liar, ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia tidak memahaminya. Bukankah ayahnya sudah tiba? Bagaimana orang ini bisa bergerak di sampingnya? Ini adalah pemikiran terakhir dalam benaknya. Setelah detik ini, dia benar-benar diledakkan menjadi residu oleh Ye Yuan. Hao di belakang, terdengar raungan kemarahan Long Yu yang mengejutkan. Dia melakukannya dengan kecepatan tercepatnya dan mengunci Ye Yuan dengan kekuatan dunia yang kuat, berencana membunuh Ye Yuan dengan satu pukulan. Dalam pandangannya, seorang ahli Empyrean tahap akhir yang mengunci seorang seniman bela diri di alam dewa sejati, bagaimana mungkin pihak lain masih memiliki kekuatan untuk membalas? Namun, dia salah perhitungan. Ye Yuan seperti seekor tupai, menjauh dari kekuatan ranahnya. Ye Yuan kemudian pindah ke samping Long Hao dan membunuhnya. Pada saat ini, semua anggota klan naga menatap tercengang dengan mulut ternganga, menatap sosok yang sedikit kurus itu dengan tidak percaya. Siapa anak ini? Kenapa dia begitu kuat? Empyrean Long Yu adalah ahli perkasa alam Empyrean tahap akhir, tapi dia sebenarnya gagal menahan bocah manusia itu. Itu tadi hukum ruang kan? Itu adalah hukum tertinggi. Terlebih lagi, melihat penampilannya, dia kemungkinan sudah memahaminya dengan sangat mendalam. Para ahli di alam dewa sejati sama lemahnya dengan semut di hadapan tokoh dikdaya alam Empyrean. Tapi Ye Yuan, si semut ini, tidak terguncang oleh serangan terakhir Empyrean Long Yu dan bahkan membunuh Long Hao. Kekuatan seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Tapi yang lebih mengejutkan semua orang adalah keberanian Ye Yuan. Seorang manusia sebenarnya berani membunuh 3 naga berturut-turut dengan begitu arogan di dunia semu penekan timur. Semangat yang luas ini tidak punya pilihan selain membuat orang kagum. Hanya saja hasil akhirnya sudah diputuskan. Empyrean Long Yu memandang Ye Yuan dengan dingin dan mengertakkan giginya dengan kebencian sambil berkata, "Bagus. Sangat bagus. Empyrean ini sudah tiba dan kamu sebenarnya masih berani melakukan pukulan mematikan. Yakinlah, Empyrean ini tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah." Ye Yuan menoleh ke arah Empyrean Long Yu dan berkata dengan dingin, "Kamu ingin membunuhku, jadi mengapa aku tidak bisa membunuhnya?" Omong kosong. Bagaimana manusia biasa bisa dibandingkan dengan ras manusia naga? Tidak perlu berkata lagi, bersiaplah untuk menanggung murka Empyrean ini. Di tengah raungan kemarahan, aura Empyrean Long Yu tiba-tiba meletus. Tekanan ras naga yang mengamuk menghantam Ye Yuan dengan heboh. Empyrean Long Yu mengulurkan tangannya dan melakukan tindakan meraih. Cakar besar keluar dari kehampaan dan langsung menyambar Ye Yuan. Tekanan mengerikan itu membuat wajah orang-orang berubah. Jika cakar ini mendarat, tubuh Ye Yuan pasti akan berubah menjadi abu. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak melakukan tindakan apapun, dan juga sepertinya tidak memiliki niat untuk berlari. Tapi tepat pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar dari kehampaan dan hanya melambaikan tangan dengan ringan. Cakar besar itu langsung hancur menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Empyrean Long Yu berubah, dan dia berkata dengan suara dingin, "Long Zi, apa artinya ini?" Orang yang keluar dari kehampaan ini adalah Long Zi. Empyrean Long Yu sepenuhnya meremehkan Long Zi dengan mengandalkan ayahnya. Biasanya, dia hanya sedikit sombong. Tapi sekarang, Long Hao terbunuh, di bawah kemarahan Long Yu, bagaimana dia masih peduli pada Long Zi? Jika bukan karena kekuatan Long Zi yang terlalu kuat, dia pasti sudah lama memukulnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Alis Long Zi sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, "Kamu tidak bisa membunuhnya." Empyrean Long Yu berkata dengan sangat marah, "Long Zi, urusanmu, tentu saja ayah akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah. Sekarang, bajingan yang kamu bawa ini membunuh Hao tapi kamu benar-benar mengatakan bahwa aku tidak bisa membunuhnya. Berdasarkan apa?" Long Zi berkata dengan dingin, "Berdasarkan dia adalah sage kedua." Sage kedua, apa itu? Apakah ini sangat mengesankan? Serangkaian suara bingung datang dari dalam kerumunan. Tapi ekspresi Empyrean Long Yu berubah. Dengan statusnya, dia secara alami sudah mendengar sebelumnya apa itu sage kedua. Hal itu disampaikan secara pribadi oleh Imam Besar Leluhur Suci. Tapi, hanya gelar sage kedua dan dia ingin menekannya. Jadi bagaimana jika Imam Besar Leluhur Suci? Orang-orang Imam Besar Leluhur Suci membunuh seseorang di klan naga. Mungkinkah klan naga kita masih belum bisa menyentuhnya? Kapan Imam Besar Leluhur Suci mulai melakukan intervensi di klan naga kita? Long Zi, kamu mengucapkan kata-kata seperti itu,
mungkinkah kamu menyerahkan nasibmu kepada imam besar leluhur suci setelah melakukan perjalanan keluar? Kata Empyrean Long Yu sambil tersenyum dingin. Kata-kata ini agak menusuk, malah menuduh motif pribadi. Empyrean Long Yu juga jelas bukan orang yang baik hati, berencana menggunakan insiden ini untuk memadamkan Long Zi selamanya. Long Zi menatap Empyrean Long Yu dengan pandangan simpatik dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak keberatan meluncurkan perang ilahi untuk Long Hao, aku bisa minggir sekarang. Bisakah kamu memikulnya? Saat dua kata, perang ilahi, keluar, pupil Empyrean Long Yu mengerut. Perang ilahi, apakah kamu bercanda? Akankah imam besar leluhur suci melancarkan perang dewa hanya demi alam dewa sejati? Kata Empyrean Long Yu dengan tatapan menghina. Dalam pandangannya, Long Zi membuatnya takut, membuatnya mundur saat menghadapi kesulitan. Dia tahu apa maksud sage kedua, tapi dia hanya tahu satu aspek dan tidak mengetahui aspek lainnya. Berita Ye Yuan menyelesaikan Asnot sudah menyebar di wilayah iblis-iblis dengan keriuhan. Tapi hampir tidak ada orang di dunia Sudo Penindasan Timur yang mengetahuinya. Long Zi berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak menyadarinya, tapi Ye Yuan menyelesaikan game catur abadi, Asnot. Dia duduk dan berdebat tentang Dao dengan leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Saat ini, di wilayah iblis-iblis, Ye Yuan sudah berada di atas jutaan dan hanya ada satu orang di atasnya. Oh iya, Qi Zhen dari klan Qilin memprovokasi Ye Yuan dan dibunuh olehnya. Klan Qilin mengirimkan Kaisar Surgawi Zixu, namun pada akhirnya, mereka kembali dengan kekalahan dan tidak lagi menyinggung masalah Qi Zhen. Menurutmu bagaimana Long Hao dibandingkan dengan Qi Zhen? Setiap kata tambahan yang diucapkan Long Zi, ekspresi wajah Long Yu menjadi semakin terkejut. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa bocah alam dewa sejati di depannya ini benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Oh, benar, masalah melancarkan perang ilahi tidak dibicarakan oleh kaisar ini. Pada saat itu, murid ketujuh imam besar leluhur suci, imam besar Star Drive, membawa Asnot dan secara pribadi mengatakannya kepada Kaisar Surgawi Zixu. Long Zi menjelaskan lebih lanjut. Kata-kata Long Zi menimbulkan gelombang besar di benteng Rain Dragon. Manusia ini sebenarnya memiliki latar belakang yang luar biasa. Bukankah dia manusia? Mengapa dia menjadi sage kedua ras iblis? Qi Zhen, itulah alkemis terkuat generasi muda klan Qilin. Saat itu, ketika dia datang ke klan naga, dia bahkan mengalahkan Long Xiaohai. Dia sebenarnya dibunuh oleh anak ini begitu saja. Berita satu demi satu meledak di telinga klan naga seperti bom demi bom. Setiap kejadian tidak terbayangkan, tapi diselesaikan oleh Ye Yuan sendiri. Ekspresi Long Yu menjadi sangat jelek. Jika apa yang dikatakan Long Zi benar, maka tidak ada kemungkinan baginya untuk ingin membalas dendam pada Long Hao. Tidak masalah jika dia membunuh Ye Yuan, tapi kemarahan imam besar leluhur suci bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh siapapun. Begitu perang ilahi dimulai, klan naga pasti akan menderita banyak korban. Pada saat itu, dia akan menjadi pendosa klan naga. Sekarang, apakah kamu masih ingin membunuhnya? Long Zi berkata dengan dingin. Sambil berbicara, Long Zi memandang ke arah Ye Yuan. Yang terakhir ini memiliki tampilan yang tenang. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Melihat adegan ini, Long Zi tidak bisa menahan perasaan kesal. Orang ini menyebabkan masalah besar pada hari kedua dia datang ke klan naga. Jika dia sudah lama mengetahui hal ini, dia tidak akan membawa Ye Yuan ke sini. Anak laki-laki ini memang luar biasa berbakat, membuat dunia menghela nafas kagum. Tapi kemampuannya untuk menimbulkan masalah juga luar biasa. Ekspresi Long Yu berkedip-kedip tanpa henti, wajahnya meronta. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh perlahan keluar dari kehampaan. Melihat kedatangannya, Long Yu sepertinya telah memegang sedotan penyelamat dan berkata dengan terkejut, "Ayah." Kedatangannya justru Kaisar Surgawi Long Qi. Kaisar Surgawi Long Qi memandang Ye Yuan, tatapannya sedingin es. Orang-orang tidak boleh melihat bagaimana dunia semu penindasan timur memiliki naga yang tak terhitung jumlahnya. Melalui penyebaran generasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu barulah ada skala saat ini. Namun meski begitu, skala benteng ini masih jauh lebih kecil dibandingkan kota manusia. Kenyataannya, penyebaran ras naga dibandingkan dengan manusia, atau bahkan ras iblis biasa, jauh lebih sulit. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu Long Qi atau Long Yu, mereka sangat menghargai Long Hao keturunan ini. Kini, dia benar-benar mati di tangan Ye Yuan.
Jadi bagaimana mungkin kedua orang ini tidak marah? Dia dari ras naga. Kaisar Surgawi Long Qi berkata dengan dingin. Semua orang terkejut, tidak tahu apa maksud kata-kata Kaisar Surgawi Long Qi. Long Zi sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah saat dia berkata, Long Qi, apa yang kamu inginkan? Long Zi sudah melapor ke klan tentang masalah Ye Yuan. Sama halnya dengan seorang tetua pelindung, Long Zi secara alami juga mengetahui identitas asli Ye Yuan. Long Qi berkata dengan dingin, karena dia dari ras naga, maka secara alami hal itu harus dijaga sesuai dengan aturan klan naga. Kedua mata Long Zi sedikit menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, Long Qi. Apakah kamu ingin menjerumuskan klan naga ke dalam api perang? Long Zi, perang ilahi, dua kata, membuatmu takut sampai seperti ini. Klan naga kita memandang rendah langit dan segudang alam. Kapan kita menjadi begitu pengecut dan lemah? Kalau begitu kami juga tidak bisa menjerumuskan klan naga ke dalam perang karena cucumu. Mungkinkah Long Hao saja lebih penting daripada seluruh klan naga? Long Qi merenung sejenak dan membuka mulutnya dan berkata, karena itu masalahnya, adakan pertemuan para tetua. Kaisar ini tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Selesai berbicara, Long Qi berbalik dan pergi. Semua orang di klan naga memiliki tatapan tercengang dan mulut mereka menganga. Mereka semua mengira Ye Yuan pasti sudah mati. Pada akhirnya, Empyrean Long Yu tidak membunuhnya, Kaisar Surgawi Long Qi datang dan juga tidak membunuhnya. Ini benar-benar sejarah pertama di Benteng Rain Dragon. Namun semua orang juga paham dalam hati bahwa begitu masalah ini dibawa ke asosiasi tetua, kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik. Long Zi memandang Ye Yuan, wajahnya marah karena kegagalan memenuhi harapan saat dia berkata, kamu, orang ini, benar-benar dapat menimbulkan masalah. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada hubungannya denganku. Merekalah yang pertama kali memprovokasiku. Menjelaskan masalah ini dalam beberapa kata, Long Zi juga terdiam. Long Hao ini bisa memprovokasi siapapun, tapi dia memprovokasi bintang jahat ini. Jadi, pantas baginya untuk dibunuh. Ye Yuan tidak peduli kalau orang itu adalah cucu seorang tetua pelindung. Memprovokasi dia, seseorang harus bersiap menanggung amarahnya. Orang ini tidak mundur sedikit pun ketika menghadapi pusat kekuatan Kaisar Surgawi juga. Mengapa dia memperhatikan konsekuensi dari membunuh Long Hao kecil? Saat itu, dia menekan Kaisar Surgawi Shaoyun dan klan Qilin untuk berlutut hanya dengan kekuatannya, dan dia sepenuhnya mengabaikan konsekuensinya. Kamu puas membunuh seseorang, tapi tempat ini bukanlah ras iblis dunia luar. Long Qi tidak mau membatalkan masalah ini, jadi dia pasti akan memikirkan cara untuk membunuhmu. Long Zi berkata sambil menghela nafas. Saat tentara datang, gunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Saat air naik, gunakan tanah untuk menahannya. Takut padanya karena apa? Ye Yuan berkata dengan dingin. Pada saat ini, Lu Er dan Yang Fei Er juga mendekat. Lu Er berkata dengan ekspresi sedih, Tuan muda, itu semua salah Lu Er, menyebabkan masalah bagi Anda. Ye Yuan tersenyum penuh kasih sayang dan berkata, di mana kamu memprovokasi masalah? Masalahlah yang telah memprovokasimu. Itu saja, di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang bertindak sembrono dan membabi buta. Lu Er berkata dengan cemas, tapi, tidak ada tapinya, apakah kamu masih belum mengetahui kemampuan tuan mudamu? Ye Yuan langsung memotong. Di bawah pimpinan Long Zi, Ye Yuan memasuki sebuah rumah batu. Saat memasuki rumah batu, dia memasuki ruang lain. Di atas kehampaan, 5 naga besar berputar-putar di atas, memberikan kekuatan pencegahan yang sangat kuat kepada manusia. Sengaja membuat hal-hal menjadi membingungkan. Ye Yuan terlihat meremehkan dan perlahan berjalan keluar angkasa. Naga raksasa paling kiri membuka mulutnya dan berkata, Ye Yuan, karena kamu dari ras naga, kenapa kamu tidak berlutut saat melihat kami? Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyuman palsu, membuatku berlutut, juga bisa. Selama kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan garis keturunan. Tidak perlu ditebak, naga raksasa ini secara alami adalah Long Qi tanpa diragukan lagi. Ye Yuan tentu saja tidak memiliki pendapat yang baik tentang Long Qi ini. Mampu membesarkan cucu seperti itu pada Long Hao, seberapa baik orang ini. Benar saja, saat dia membuka mulutnya, Ye Yuan merasakan nada sombong itu. Kemungkinan besar, orang ini juga dibicarakan seperti ini secara normal. Kaulah yang mengatakannya, berlutut. Long Qi mendengus dingin.
Kekuatan garis keturunan naga sejati yang kuat menekan Ye Yuan seperti gunung raksasa. Walaupun dia tahu kalau Ye Yuan pasti bisa diandalkan, tapi keberadaan macam apa dia, Long Qi? Kenapa dia peduli dengan harga diri naga peringkat 6 yang kecil? Sebagai pusat kekuatan Kaisar Surgawi, garis keturunannya sangat murni, telah berevolusi menjadi semacam puncak ras naga. Bagaimana bisa seorang Ye Yuan menolak penindasannya? Hanya saja ketika Long Zi di samping Ye Yuan melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Ketika dia melapor ke klan, tentu saja tidak mungkin untuk mencakup semua detail tidak peduli seberapa sepelenya. Para tetua ini tahu bahwa Ye Yuan berasal dari ras naga, tapi mereka tidak tahu seberapa murni garis keturunan ras naga Ye Yuan. Mampu bersaing dengan imam besar leluhur suci, dengan tingkat keberadaan seperti itu, dengan kemauan naga sejati, apakah kekuatan garis keturunan Ye Yuan akan sama? Kekuatan-kekuatan garis keturunan tidak ada hubungannya dengan dunia kultivasi. Selama garis keturunannya cukup murni, bahkan jika itu adalah puncak keberadaan Kaisar Surgawi yang kuat, orang yang lemah juga bisa menolaknya. Benar saja, Ye Yuan tertawa dingin. Tekanan garis keturunan ras naga di tubuhnya tiba-tiba berkembang. Aura menakjubkan melonjak ke langit, menekan tekanan Long Qi. Dua tekanan besar bertabrakan secara tiba-tiba, menyebabkan kekosongan bergetar. Pupil mata Long Qi mengerut dan dia berteriak kaget, tidak mungkin. Bagaimana kekuatan garis keturunanmu bisa begitu kuat? Ada sedikit ejekan di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata dengan dingin, inikah kekuatan garis keturunanmu? Sepertinya potensimu sudah hampir habis. Dengan satu kali pertukaran, Ye Yuan merasakan kekuatan garis keturunan Long Qi. Agar dia bisa berkultivasi ke alamnya yang sekarang, pada dasarnya dia sudah mencapai akhir. Hanya saja kata-kata Ye Yuan jelas-jelas menyinggung perasaan Long Qi. Ye Yuan dengan jelas melihat sudut mulut naga raksasa itu bergerak-gerak, terlihat sangat marah. Di atas kehampaan, Long Qi meraung dengan marah dan berkata, "Tuan-tuan, anak ini terlalu sombong, tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Semuanya, serang bersama untuk menekan." Long Qi tidak bisa menangani Ye Yuan sendirian dan tanpa malu-malu mengundang yang lain untuk mengambil tindakan. Beberapa orang baru saja hendak bergerak, tetapi mereka kemudian mendengar Long Zi berkata dengan dingin, "Berhentilah membuat tontonan sendiri. Bahkan dengan menghitung Raja Naga, mustahil untuk menekan Ye Yuan." "Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya." "Long Zi, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Beberapa tetua pelindung yang hebat jelas tidak mempercayai kata-kata Long Zi, dan ekspresi terkejut di wajah mereka. 6 Kaisar Surgawi yang bergerak pada saat yang sama sebenarnya tidak dapat menekan naga peringkat 6 yang sangat kecil. Long Zi tertawa sendiri dan berkata, "Berbicara omong kosong. Itu karena kalian semua tidak melihat bagaimana dia menyelesaikan Asnot. Dia mengalahkan leluhur pengobatan dengan kehendak pedang, dengan kuat melawan imam besar leluhur suci dengan kehendak naga sejatinya, dan menghancurkan cakrawala dengan kehendak kilinnya, menghancurkan dunia yang diciptakan oleh leluhur pengobatan dan leluhur suci. Apakah kalian berpikir bahwa kalian lebih kuat dari leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci? Bagaimana ini mungkin?" Di atas kehampaan terdengar seruan seru dari kelompok Kaisar Surgawi ras naga. Kata-kata yang diucapkan Long Zi sungguh tidak terbayangkan. Apa kalian semua mengira Asnot, permainan catur abadi ini, mudah diselesaikan? Jika bukan karena memiliki kemampuan yang luar biasa, bagaimana Ye Yuan bisa keluar dari Asnot? Long Zi berkata dengan ekspresi mengejek. Bahkan sampai sekarang, Long Zi juga membuat Ye Yuan kagum dan hormat. Orang-orang yang menyaksikan seluruh proses Ye Yuan menyelesaikan Asnot akan menghormati Ye Yuan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Di bawah tekanan dari leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci, apa yang dianggap sebagai Kaisar Surgawi? "Nak, kamu mempermainkanku." Long Qi tiba-tiba menyadari dan mencela dengan marah. Setelah Ye Yuan masuk, dia dengan sengaja menyuruhnya menggunakan kekuatan garis keturunan untuk menekannya. Sebenarnya, Ye Yuan benar-benar tahu bahwa sekuat apapun kekuatan garis keturunan Long Qi miliknya, dia tidak bisa menekan Ye Yuan sama sekali. Membodohi dirinya sendiri, itu saja. Namun, dia menyukainya. Ye Yuan bisa bersaing dengan imam besar leluhur suci, pusat kekuatan semacam itu, yang memiliki kehendak naga sejati. Seberapa murni garis keturunannya? Bukankah memanfaatkan kekuatan garis keturunan di hadapannya berarti mengajari nenek cara menghisap telur? Orang ini sengaja melakukannya.
Huhuhu, kamu belum dianggap terlalu bodoh, kata Ye Yuan sambil tertawa. Apa yang tidak dianggap terlalu bodoh? Itu terlalu bodoh. Longzi sudah mengatakan hasilnya sebelum mereka menyadari kebenarannya. Apa jadinya kalau tidak bodoh? Berat, kaisar ini akan mencabik-cabikmu. Raungan marah Longzi datang dari atas kehampaan. Dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tekanan luar biasa menyelimuti dan akan memusnahkan Ye Yuan. Tapi saat ini, sosok cantik perlahan keluar dari kehampaan dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu coba lakukan, Longzi? Apakah kamu ingin menjadikan benteng Rain Dragon menjadi pendosa klan naga yang dikutuk selama berabad-abad?" Kedatangannya mengenakan bulu putih, rambut hitam halus berliku-liku, indah tanpa batas. Ye Yuan menoleh. Wanita ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan Long Xiaochun. Wajah Longzi menunduk dan dia berkata dengan agak enggan, "Aku menghormati Raja Naga." Ketika yang lain melihat wanita ini, mereka juga membungkuk. Ye Yuan tidak menyangka bahwa Raja Naga dari benteng Rain Dragon ini sebenarnya adalah seorang wanita. Raja Naga melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Semua kembali ke tubuh aslimu untuk apa? Mencoba menakut-nakuti orang. Kenapa kamu tidak menyimpannya?" Longzi dan yang lainnya pulih ke penampilan aslinya, semua memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Mereka melakukannya untuk menakut-nakuti orang, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka gagal menakut-nakuti orang dan bahkan kehilangan muka. "Kamu adalah Ye Yuan." Raja Naga memandang Ye Yuan dan mulai mengamatinya. Ye Yuan memberi hormat pada Raja Naga. Ye Yuan menangkupkan tangannya dan berkata, Longzi sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu dan berkata dengan suara serius, "Tuan Naga, anak laki-laki ini tidak membedakan hitam dari putih dan membunuh 3 orang Long Hao dan teman-temannya ketika dia baru saja tiba di klan naga. Dia melakukan kejahatan keji dan jelas tidak bisa ditoleransi." Alis gelap Raja Naga berkerut sedikit ketika dia mendengar itu dan berkata, "Kejadian ini jelas merupakan 3 orang Long Hao yang salah terlebih dahulu, bukankah Penatua Longzi terlalu sombong? Long Hao melukai Lu Er dan Yang Fei Er dan bahkan ingin menangkap paksa kedua orang tersebut di depan umum. Banyak orang melihatnya, jadi tentu saja tidak sulit bagi Raja Naga untuk ingin mengetahuinya. Tapi, bagi pusat kekuatan seperti Longzi, apa yang benar atau salah? Dia kuat, jadi dia masuk akal." Longzi mendengus dingin dan berkata, "Sombong. Hehehe, bahkan jika Hao Er melakukan pelanggaran berat, ini juga bukan gilirannya untuk datang dan mengeksekusinya. Terlebih lagi, hanya 2 gadis manusia yang sangat sedikit, Hao Er yang menyukai mereka adalah keberuntungan mereka." Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata sambil tersenyum dingin, "Memang benar, tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok. Menurutku, cucumu adalah tumpukan kotoran anjing. Jika terbunuh maka biarlah mati, bagaimana dengan itu? Mungkinkah kamu berani membunuhku?" "Kamu." Longzi tersedak dan hampir tertahan hingga ia mengalami luka dalam. Identitas Ye Yuan terlalu sensitif sehingga dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Kejahatan meluncurkan perang ilahi bukanlah apa yang bisa dia tanggung. Apa menurutmu kaisar ini tidak bisa berbuat apa-apa padamu?" Longzi berkata dengan marah. "Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Ye Yuan berkata dengan dingin. Ye Yuan menyadari bahwa Longzi sepertinya meremehkan Raja Naga. Sepertinya orang yang mengatur hal-hal di sini adalah dia. Longzi tertawa dingin dan dia berkata, "Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, beberapa orang di sekitarmu, kaisar ini dapat membunuh mereka." Cahaya cemerlang tiba-tiba bersinar dari mata Ye Yuan, tekanan garis keturunan di tubuhnya tiba-tiba berkembang dan dia berkata dengan suara dingin, "Jika kamu berani menyentuhnya, Ye ini pasti akan menginjak-injak benteng Rain Dragonmu di masa depan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menunggu dan melihat." Kedua mata Longzi menyipit. Dia melihat tekad yang sangat kuat di mata Ye Yuan. Dia tidak meragukan bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan ini. Dengan bakat Ye Yuan, mencapai alam kaisar surgawi hampir pasti. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menerobos ke dalam ruang ini. "Longzi, jika kamu berani mempersulit Ye Yuan, aku, Long Xiaochun, pasti tidak akan melepaskanmu." Long Xiaochun tiba. Ketika Raja Naga melihat Long Xiaochun, alisnya berkerut dan dia memarahi, "Long Xiaochun, kamu dengan sewenang-wenang menerobos ke pertemuan para tetua. Di mana rasa kesopanannya?" Ketika Long Xiaochun melihat Raja Naga, wajah cantiknya menjadi kaku. Namun dengan sangat cepat, dia dengan keras kepala berkata lagi, "Ibu, masalah ini jelas merupakan kesalahan Long Hao, bahkan kematian tidak dapat menebus dosa-dosanya.
Jadi mengapa menghukum Ye Yuan? Ketika Long Qi melihat Long Xiaochun tiba, dia tidak marah tapi malah gembira. Hanya untuk melihat dia mendengus dingin dan berkata, "Tuan Naga, Long Xiaochun melanggar pertemuan para tetua dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua, aku bertanya-tanya apa yang harus menjadi hukumannya." Ekspresi Raja Naga berubah, dan dia berkata dengan marah, "Long Xiaochun, tetap jangan mundur, kaisar ini akan mengurungmu selama 1000 tahun. Long Xiaochun menggertakkan giginya dan berkata dengan keras kepala, "Bahkan jika kamu mengurungku selama 1000 tahun, aku juga tidak bisa membiarkan kalian menyakiti Ye Yuan. Dia dibawa ke sini olehku, jadi aku harus membawanya keluar dengan selamat." Melihat Long Xiaochun membelanya seperti ini, Ye Yuan tergerak. Dia tertawa dan berkata, "Xiaochun, kamu mundur dulu. Orang tua ini tidak berani menyentuhku." Long Xiaochun berkedip beberapa kali dan berkata, "Benarkah?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Tentu saja ini nyata. Jika makhluk tua ini berani membunuhku, mengapa dia mengadakan pertemuan para tetua?" Long Xiaochun memiringkan kepalanya dan memikirkannya, sepertinya itu benar. Oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di luar." Setelah Long Xiaochun pergi, Long Qi tertawa dingin dan berkata, "Nak, apakah kamu bisa hidup sampai saat itu masih belum diketahui?" Raja Naga, meski aku tidak bisa menyentuh Ye Yuan, tidak ada masalah jika kaisar ini membunuh beberapa rakyatnya untuk melampiaskan amarahku kan? Kamu tidak akan melindungi beberapa manusia kan? Ketika Raja Naga mendengar itu, wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Namun ekspresi Ye Yuan berubah. Perubahan sikap Raja Naga membuat hatinya tenggelam ke titik terendah. Ketika Long Qi melihat ekspresi Ye Yuan, dia sangat senang. Bocah ini seperti landak, tidak mendengarkan alasan atau tunduk pada paksaan. Tapi penyelidikannya sebelumnya jelas menemukan kelemahan Ye Yuan. Kelemahannya adalah orang-orang di sekitarnya. Melihat Raja Naga masih ragu-ragu, Long Qi meningkatkan dosisnya dan berkata, "Jika Raja Naga bersikeras menunjukkan keberpihakan kepada manusia, maka kaisar ini hanya dapat memulai pertemuan tetua untuk memutuskan melalui pemungutan suara." Ye Yuan melihat situasinya tidak tepat dan berkata dengan suara dingin, "Anjing tua, apa yang kamu inginkan?" Long Qi tersenyum dingin dan berkata, "Hehehe, kaisar ini bahkan berpikir bahwa kamu tidak takut pada langit maupun bumi, ternyata kamu juga memiliki sesuatu yang kamu takuti. Yakinlah, selama kamu menjanjikan syarat kepada kaisar ini dapat melepaskan beberapa orang itu." Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata dengan suara serius, "Syarat apa?" Long Qi terkekeh dan terlihat puas karena rencana jahatnya berhasil saat dia berkata, "Tanda tangani perjanjian hidup dan mati. Katakan saja kamu rela memasuki Gua Mata Naga dan semuanya tidak ada hubungannya dengan klan naga. Selama kamu bisa melakukannya, kaisar ini akan menyelamatkan nyawa mereka." Gua Mata Naga, itu mustahil. Mendengar nama ini, ekspresi Raja Naga berubah, dan dia langsung menolaknya. Long Qi tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu maksud Raja Naga, Hao Er mati sia-sia. Atau apakah kamu akan membiarkan kaisar ini pergi dan membunuh beberapa manusia itu untuk membalas dendam untuk Hao Er?" Tatapan Raja Naga berubah dingin, dan dia berkata dengan suara serius, "Gua Mata Naga adalah area terlarang klan naga. Bahkan jika pusat kekuatan Kaisar Surgawi melakukannya, akan sulit untuk keluar juga. Kamu meminta Ye Yuan untuk masuk, bukankah itu membuatnya mencari kematian? Lelucon yang luar biasa, tidak membiarkannya pergi ke tempat berbahaya, mungkinkah membiarkannya pergi ke tempat yang aman? Kaisar yang tidak memukulnya sampai mati dengan satu tamparan saja sudah sangat membuat frustrasi. Adapun Gua Mata Naga, jika dia benar-benar memiliki takdir yang menentang surga dan keluar dari sana, maka kaisar ini juga tidak akan berkata apa-apa lagi." Long Qi memandang Ye Yuan dan berkata sambil tertawa dingin, "Gua Mata Naga penuh dengan bahaya. Lupakan peringkat 6, meskipun peringkat 7, tidak ada yang keluar sebelumnya juga. Kecuali kekuatan seseorang mencapai alam Kaisar Surgawi, barulah seseorang hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski begitu, itu juga sangat berbahaya." Long Qi tidak percaya Ye Yuan benar-benar bisa keluar setelah memasuki Gua Mata Naga. Adapun perjanjian itu, bisa digunakan untuk mengatasi kemarahan imam besar leluhur suci. Bisa dikatakan memuaskan kedua belah pihak. Membunuh Ye Yuan dan juga meninggalkan imam besar leluhur suci tanpa berkata apa-apa. Berpikir sampai di sini,
Long Qi juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya dengan gembira. Ide yang sangat jenius, hanya dia yang bisa memunculkannya. Baiklah, aku pergi. Tatapan Ye Yuan menjadi berat saat dia berkata. Raja Naga mengerutkan kening dan berkata, anak muda, kamu tidak tahu tempat seperti apa gua mata naga itu dan berani menyetujuinya. Raja ini memberitahumu, masuk dengan kekuatanmu adalah kematian yang pasti. Ye Yuan mengerti bahwa Raja Naga mengkhawatirkannya kemungkinan besar karena Long Xiaochun. Tapi Long Qi ini sangat licik dan pasti tidak akan memberinya kesempatan. Jika dia tidak masuk, dia mungkin benar-benar akan mengambil tindakan melawan Lu Er dan mereka semua. Terima kasih banyak atas perhatian Raja Naga. Ye Yuan menghargainya. Namun bagaimana jika itu adalah sarang naga atau sarang harimau? Adegan macam apa yang belum pernah aku, Ye Yuan, lihat sebelumnya? Masalah lama, tentu saja, saya bisa masuk, tetapi Anda harus bersumpah-sumpah Dao Surgawi. Kamu sama sekali tidak diperbolehkan menyakiti Lu Er, mereka semua. Ye Yuan memandang Long Qi dan berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, cukup berterus terang. Yakinlah, selama kamu menandatangani perjanjian, Kaisar ini secara alami akan bersumpah-sumpah Dao Surgawi untuk menenangkan pikiranmu, kata Long Qi sambil tertawa keras. Keluar dari rumah batu, Long Xiaochun dan Long Xiaohai segera datang untuk menyambut. Ye Yuan, mereka tidak mempersulitmu kan? Kata Long Xiaochun. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku sudah bilang, makhluk tua itu tidak berani. Baru pada saat itulah Long Xiaochun menenangkan pikirannya dan berkata sambil tertawa, hehehe, sepertinya sage kedua, gelar ini masih cukup berguna. Long Hao itu, aku sudah lama menganggapnya tidak enak dipandang. Itu bagus jika sudah terbunuh dengan baik. Xiaochun. Long Xiaohai memberikan tatapan peringatan, yang terakhir buru-buru menutup mulutnya. Lu Er masih tidak terlalu mempercayainya dan berkata, Tuan muda, apakah ini baik-baik saja? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Apakah kamu masih tidak percaya pada tuan mudamu? Ketika Lu Er mendengar ini, barulah dia tersenyum, merasa puas. Di tengah malam, Lon Xuan muncul di kamar Ye Yuan, ekspresinya muram. Pikiran orang lain murni dan tidak curiga. Tapi dia hidup sampai usia lanjut, bagaimana dia bisa benar-benar mengistirahatkan hatinya? Bagaimanapun, tempat ini adalah klan naga dan bukan kuil imam. Benar saja, Ye Yuan pasti ingin membicarakan sesuatu dengan memanggilnya ke sini. Ye Yuan melihat ekspresi Lon Xuan dan tidak bisa menahan senyumnya sambil berkata, tidak perlu ekspresi seperti ini. Bukankah aku baik-baik saja? Ekspresi Lon Xuan serius ketika dia berkata, saya ingin tahu instruksi apa yang guru miliki. Ye Yuan berkata, besok pagi, aku akan memasuki Gua Mata Naga dan mungkin akan pergi untuk waktu yang sangat lama. Jika aku keluar dalam waktu 10 tahun, tentu saja tidak ada masalah. Jika aku tidak keluar dalam waktu 10 tahun, bawalah mereka dan tinggalkan dunia semu penindasan timur dan kembali ke kota kekaisaran elang surgawi untuk diam-diam menunggu kabar dariku. Ekspresi Lon Xuan berubah dan dia berkata, Guru, apa, tempat seperti apa Gua Mata Naga ini? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi ini pasti tempat yang berbahaya. Anjing tua itu menggunakan nyawamu untuk mengancamku, membuatku memasuki Gua Mata Naga ini, kamu juga tidak perlu memiliki ungkapan ini. Guru telah membersihkan banyak tempat berbahaya, jadi bagaimana bisa semudah Guru Jing tua itu ingin menghukumku sampai mati? Ekspresi Lon Xuan serius saat dia berkata, tapi. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada tapi. Selama aku tidak ada, jagalah Lu Er mereka semua dengan baik. Jika gadis ini tahu aku pergi ke Gua Mata Naga, dia pasti tidak akan menyetujuinya. Katakan padanya setelah aku pergi. Selain itu, kamu juga harus rajin melatih alkimia. Setelah guru keluar, aku akan mengevaluasimu. Ekspresi Lon Xuan berkedip-kedip tanpa henti. Baru setelah sekian lama dia perlahan menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, guru. Guru harus lebih berhati-hati dalam perjalanan ini. Keesokan paginya, sebelum langit cerah, Ye Yuan tiba di luar menara batu yang terletak di tengah benteng Rain Dragon. Long Zi sudah menunggu di sana. Kamu benar-benar memikirkannya dengan matang tentang ini. Saat kamu pergi, mungkin akan sulit untuk kembali. Kata Long Zi. Jika aku tidak pergi, apakah anjing tua itu akan melepaskanku? Ye Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Long Zi menghela nafas dan berkata, jika aku sudah lama tahu akan seperti ini,
aku seharusnya tidak membawa kalian ke sini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengatakan apapun sekarang sudah terlambat. Tapi aku khawatir tidak mudah bagi anjing tua itu untuk menginginkan nyawaku. Ada banyak hal jahat di dalam gua mata naga. Selain itu, mereka sangat ganas. Menara batu cemerlang ini digunakan untuk menekan gua mata naga. Long Zi menatap Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi rumit. Ye Yuan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gua mata naga sebenarnya berada di tengah-tengah benteng Rain Dragon. Habitat klan naga sebenarnya dibangun di tempat yang berbahaya. Sepertinya tempat ini dibangun khusus untuk menekan gua mata naga. Ayo, ikuti aku. Long Qi, mereka semua sudah menunggumu. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh formasi arai, jika tidak, makhluk abadi juga tidak bisa menyelamatkanmu. Long Zi memperingatkan. Ye Yuan mengikuti Long Zi ke menara batu dan menuruni tangga. Tidak tahu seberapa dalam mereka tenggelam. Tiba-tiba menjadi terang di depan, dan kedua orang itu tiba di aula besar. Di tengah aula, cahaya ungu berputar, seperti pintu masuk gua. Di dalamnya memancarkan aura iblis jahat yang kental. Ini masih kuat setelah disegel. Tidak diketahui seberapa kuat aura iblis di dalam gua mata naga. Jika seseorang dengan alam dewa surgawi dan tingkat kultivasi di bawahnya ada di sini, kemungkinan besar mereka akan langsung dibekukan menjadi es batu oleh aura iblis ini. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan langsung merasakan bahayanya gua mata naga ini. Tidak heran ekspresi Raja Naga menjadi seperti itu saat dia mendengar gua mata naga. Long Qi dan Long Yu keduanya ada di sini. Ketika mereka melihat Ye Yuan, mereka tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Ye Yuan, kami datang untuk mengirimmu pergi. Kata-kata Long Yu memiliki makna ganda saat dia berkata dengan gembira. Ye Yuan sudah memulihkan ketenangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu aku harus merepotkan kalian, aku bahkan berpikir bahwa kalian harus mengirim Long Hao pergi saat ini. Wajah Long Qi menunduk, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, tenang, ada kamu yang menemani di jalan menuju akhirat, Hao tidak akan kesepian. Ye Yuan tertawa saat mendengarnya dan berkata, kalau begitu kalian harus berdoa agar aku tidak mati. Kalau tidak, setelah aku pergi ke sana, dia akan mati sekali lagi. Ketika ayah dan anak ini melihat penampilan Ye Yuan, mereka mengertakkan gigi karena kebencian. Berlidah tajam, lihat apakah kamu masih bisa tertawa setelah memasuki gua mata naga. Cukup sial, bawa kontraknya, Long Qi berkata sambil mendengus dingin. Ye Yuan mengeluarkan slip giok dan berkata dengan dingin, bersumpahlah. Mengucapkan sumpah dao surgawi dan menerima kontrak, wajah Long Qi akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Kamu pasti masih berpikir untuk keluarkan. Sayangnya, pintu masuk ini satu arah. Seseorang hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Selanjutnya, setelah kamu masuk, kamu akan dipindahkan ke tempat lain secara acak. Jika ada banyak monster kuat di sana, selamat. Kamu memenangkan hadiahnya. Long Yu berkata dengan puas. Oh, dalam hal ini, gua mata naga tidak memiliki jalan keluar. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika tidak ada jalan keluar, maka itu akan sangat merepotkan. Jika itu adalah dunia tertutup, sekuat apapun dia, mustahil untuk keluar dari sana. Bukannya tidak ada, aku mendengar bahwa ada beberapa celah spasial di dalam gua mata naga yang melintasi antara aliran turbulens spasial dan gua mata naga. Namun di mana letak keretakan spasial ini, tidak ada yang tahu juga. Oleh karena itu, memasuki gua mata naga sama dengan melintasi labirin. Long Zi berkata dengan suara serius. Long Qi tertawa terbahak-bahak sambil berkata, nak, masih ada waktu untuk menyesal sekarang. Tapi nyawa beberapa manusia itu tidak bisa dijamin, hahaha. Ye Yuan tidak peduli olehnya dan melompat, sosoknya langsung terjun ke pintu masuk gua. Long Qi masih ingin melihat penampilan panik Ye Yuan. Siapa sangka kalau Ye Yuan begitu lugas dan langsung terjun ke dalamnya. Mau tak mau dia merasa kesal. Karena tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, anggaplah dirimu lolos dengan mudah. Selesai berbicara, sosok Long Qi bergerak, menghilang dari aula besar. Long Zi juga menghela nafas sedikit dan berbalik dan pergi. Namun, tidak lama setelah beberapa orang itu pergi, sesosok tubuh diam-diam menyelinap ke dalam aula. Seberkas cahaya biru melintas, sosok itu melesat tepat ke gua mata naga. Para penjaga tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika dua penjaga alam Empyrean melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Baru saja, itu, sepertinya Long Xiaochun kan.
Sialan, bintang malang ini benar-benar memasuki gua mata naga. Segalanya meledak sekarang. Andan tetap di sini lihat perkembangan. Aku akan segera melaporkannya pada Raja Naga. Kedua orang itu dilanda kepanikan dan meninggalkan aula besar seperti terbang. Ye Yuan hanya merasakan dunia berputar. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dia akhirnya mendarat di tanah yang kokoh. Itu adalah dunia asing di depannya. Langit berwarna merah darah tampak seperti api yang berkobar di langit, sangat suram. Aura iblis yang tak terbatas menyerangnya dengan heboh, menembus hingga ke sumsum. Aura iblis yang sangat ganas. Ini jauh lebih kuat daripada aura iblis ras iblis. Namun, aura iblis murni seperti itu adalah sumber daya kultivasi yang sangat bagus. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Yuan, kanon kekacauan bentangan surga diam-diam berputar dan mulai menyerap aura iblis dengan gila-gilaan. Jika seseorang melihat pemandangan ini, bola matanya mungkin akan rontok. Begitu aura iblis yang mengerikan ini memasuki tubuh, terlepas dari apakah itu ras iblis atau ras manusia, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan terkikis oleh aura iblis ini dengan sangat cepat, menjadi zombie berjalan. Ketika orang normal datang ke sini, mereka harus memutar esensi ilahi untuk mengusir aura iblis ini. Tapi Ye Yuan berbeda, dia langsung menyerapnya. Begitu aura iblis memasuki tubuh, ia segera disempurnakan oleh kanon kekacauan bentangan surga, menjadi bola esensi dewa kekacauan, menyatu menjadi pil asal. Pil asal milik Ye Yuan menjadi semakin kecil, namun esensi dewa kekacauan menjadi semakin murni. Semuanya bermula dari kekacauan, semuanya kembali ke kekacauan. Bagi Ye Yuan, tidak ada perbedaan antara esensi dewa, esensi iblis, atau esensi dewa iblis. Selama itu adalah sebuah bentuk energi, ia dapat disempurnakan dengan kanon kekacauan bentangan surga, dan pada akhirnya menjadi esensi dewa kekacauan. Selama Ye Yuan mau, dia juga bisa menggunakan esensi dewa kekacauan untuk meniru segala bentuk energi. Energi iblis di sini benar-benar obat kuat yang hebat, berkultivasi 1 hari praktis setara dengan 10 hari di dunia luar. Ye Yuan menghela nafas secara emosional. Benda bulat gelap tiba di belakang Ye Yuan tanpa suara. Tiba-tiba, benda gelap itu membuka rahangnya yang menganga, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam, dan menggigit leher Ye Yuan. Kilatan cahaya dingin melintas, energi pedang tajam masuk langsung dari rahang yang menganga, menembus kepala monster itu. Monster itu mengeluarkan serangkaian jeritan aneh dan jatuh ke tanah, bergerak-gerak beberapa kali sebelum berhenti bergerak. Ye Yuan berbalik dan melihat. Monster ini tampak seperti anjing hitam. Hanya saja rambut di sekujur tubuhnya sangat panjang dan bahkan tidak memiliki mata. Jika mulutnya tidak terbuka, ia akan terlihat seperti bola hitam. Monster ini ingin menyergap Ye Yuan. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan sepertinya memiliki mata di belakang kepalanya dan langsung memusnahkannya? Ini monster yang mereka bicarakan. Memang sangat kuat. Belum pernah terdengar sebelumnya bahwa dunia surga masih memiliki monster semacam ini. Apa sebenarnya ini? Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Aura yang keluar dari tubuh monster ini kira-kira sama dengan dewa sejati lapis kelima manusia. Tapi serangan tadi, mungkin 3 dewa sejati lapis kelima juga tidak cocok. Monster jurang maut. Suara tanpa debu tiba-tiba terdengar. Monster jurang maut, kamu sedang membicarakan hal ini? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa debu menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Setelah mutiara penekan jiwa menerobos menjadi harta roh Kaisar Surgawi, ingatanku sepertinya sudah pulih, aku merasa sangat familiar dengan gua mata naga ini. Sepertinya aku pernah datang sebelumnya. Ye Yuan terkejut saat mendengar itu dan berkata, kamu pernah datang ke sini sebelumnya. Mungkinkah, hutan abadi Empyrean Surgawi telah ada sebelumnya? Tanpa debu berkata, mungkin. Monster jurang ini sangat kuat, manusia dengan peringkat yang sama bukanlah tandingannya sama sekali. Bahkan ada beberapa eksistensi kuat di antara mereka yang bahkan dapat melompati dunia untuk berperang. Ye Yuan, kamu harus lebih berhati-hati. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, baik, aku akan berhati-hati. Apa ini? Ye Yuan baru saja hendak pergi ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa di samping zombie monster jurang itu, sebuah kristal hitam jatuh. Energi iblis yang sangat kental. Benda ini pastilah inti kehidupan monster jurang maut. Energi iblis yang tersimpan di dalam sini bahkan lebih murni daripada energi iblis di udara. Melihat kristal hitam ini, kedua mata Ye Yuan mau tak mau bersinar.
Ketika orang lain melihat energi iblis ini, rasanya seperti tikus melihat kucing. Bahkan mungkin tidak ada waktu untuk berlari. Tapi Ye Yuan bersikap seolah dia mendapatkan harta yang tak ternilai harganya. Hahaha, gua mata naga ini benar-benar tempat yang bagus. Dengan kristal hitam semacam ini, aku dapat menerobos dewa sejati lapis ke-8 dalam waktu yang sangat singkat. Anjing tua itu memaksaku untuk datang ke gua mata naga. Tapi dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa tempat ini hanyalah surga bagiku. Ye Yuan menyingkirkan kristal hitam itu dan berkata sambil tertawa keras. Energi iblis di dalam sepotong kristal hitam ini hampir setara dengan pil dewa peringkat 6. Apa kekurangan Ye Yuan dalam kultivasinya? Pil obat. Bahkan jika Ye Yuan saat ini berkantong tebal, jumlah pil obat yang dibutuhkan kultivasinya terlalu banyak. Obat roh peringkat 6 sangat berharga. Sekalipun Ye Yuan tidak kekurangan uang, dia juga tidak bisa mendapatkan obat roh sebanyak itu. Namun, selama ada aliran pil obat yang tak ada habisnya, kultivasi Ye Yuan pasti akan sangat cepat. Namun, ada monster jurang yang tak terhitung jumlahnya di sini. Itu setara dengan memiliki pil dewa peringkat 6 yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini hanyalah gudang harta karun bagi Ye Yuan. Cahaya terang bersinar di mata Ye Yuan. Sudah ada rencana gila di kepalanya, berburu monster jurang maut. Di dalam hutan lebat yang gelap, beberapa sosok saling bersilangan, situasi pertempuran sangat intens. Sosok putih melewati lebih dari selusin monster hitam. Situasinya sangat berbahaya. Namun, sosok berkulit putih itu sangat gesit. Tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, pada akhirnya dia selalu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Pemuda berpakaian putih ini adalah Ye Yuan. Saat ini, hampir 1 tahun telah berlalu sejak Ye Yuan memasuki gua mata naga. Aura Ye Yuan jauh lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja masuk. Dalam 1 tahun ini, Ye Yuan memburu beberapa ribu monster jurang peringkat 6, mendapatkan sejumlah besar kristal hitam. Tentu saja, bagaimana mungkin seseorang tidak mengompol jika sering berjalan di pinggir jalan. Ye Yuan secara alami juga pernah bertemu monster setingkat Empyrean sebelumnya. Tapi Ye Yuan sudah lama bersiap. Dia telah lama menetapkan teknik simpul spasial. Saat dia bertemu monster jurang setingkat Empyrean, dia akan segera lari. Oleh karena itu, meskipun monster jurang di sini kuat, kemampuan bertahan hidup Ye Yuan lebih kuat. Hingga saat ini, Ye Yuan juga tidak menemui bahaya nyata. Pedang sejati ukiran berongga. Raungan datang, energi pedang yang tidak bersuara langsung meletus dengan energi yang mengerikan. 3 monster jurang hitam langsung diledakkan. Monster-monster jurang yang tersisa tampaknya menjadi marah, menerkam ke arah Ye Yuan dengan gila-gilaan. Kalian orang-orang kasar benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Telapak tangan alam semesta agung. Ye Yuan mendengus dingin dan tiba-tiba melepaskan telapak tangannya. Naga itu berjingkrak di hamparan luas tanah terbuka, menjelajahi 9 langit tanpa hambatan. 4 hingga 5 monster jurang langsung diledakkan. Monster jurang yang tersisa menjadi semakin marah, satu demi satu bola energi yang mengerikan meledak di sisi Ye Yuan. Pedang sejati ukiran berongga. Dengan energi pedang tanpa suara lainnya, Ye Yuan menuai nyawa monster jurang tanpa ampun. Berjuang sehari semalam, Ye Yuan akhirnya memusnahkan semua monster jurang ini. Kelompok monster ini benar-benar tangguh, bahkan jika dewa sejati lapis ke-9 ada di sini, mereka mungkin akan diledakkan dalam satu gerakan juga. Ye Yuan menghela nafas keruh saat dia berbicara. Kekuatan kumpulan monster jurang ini, semuanya berada di atas alam dewa sejati lapis ke-8. Namun kekuatan tempur mereka sangat mengerikan. Dewa sejati lapis ke-9 manusia sama sekali bukan tandingan mereka. Kekuatan Ye Yuan saat ini sudah mendekati dewa sejati lapis ke-8. Ditambah dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia hampir tidak punya lawan di bawah tahap Empyrean. Namun meski begitu, dengan kekuatannya, dia juga mengeluarkan usaha yang luar biasa sebelum membunuh mereka. Ye Yuan mengemas semua kristal hitam dan berkata sambil tersenyum, kumpulan monster jurang ini kuat, tapi kristal hitamnya juga lebih murni dan kuat. Dengan kumpulan kristal hitam ini, aku seharusnya bisa menembus pil asal lapis ke-8. Dalam 1 tahun ini, Ye Yuan sepenuhnya memperlakukan gua mata naga sebagai tanah harta karun kultivasi. Selama dia melihat monster jurang peringkat 6, kedua mata Ye Yuan pasti akan bersinar dan membunuh mereka. Jika Long Qi ada di sini, dia pasti akan marah sampai dia muntah darah.
Metode yang dianggap brilian menjadi gaun pengantin Ye Yuan. Namun dalam 1 tahun ini, Ye Yuan juga mengetahui beberapa aturan dunia Gua Mata Naga. Tempat mana yang berbahaya, tempat mana yang aman, tempat mana monster jurang yang kuat datang dan pergi, dia punya ide di dalam hatinya. Selama dia tidak melampaui batas ini, tidak ada bahaya besar. Hutan lebat saat ini termasuk dalam tempat yang lebih berbahaya. Ada banyak monster jurang di alam dewa sejati tahap akhir yang datang dan pergi. Seiring dengan peningkatan kekuatan Ye Yuan, monster jurang di wilayah awal sudah tidak menimbulkan tantangan apapun padanya. Menemukan tempat terpencil, Ye Yuan meletakkan banyak formasi arai pelindung dan mulai menyempurnakan kristal hitam. Ketika energi iblis memasuki tubuh, kekuatan Ye Yuan mulai mengendur. Beberapa hari kemudian, aura Ye Yuan melejit dan akhirnya masuk ke dalam pil asal lapis ke-8. Menerobos semakin sulit. Perlahan membuka kedua matanya, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk berkata sambil menghela nafas emosional. Tapi harga yang harus dibayar masih sepadan. Saat ini, meskipun aku berada di pil asal lapis ke-8, dalam hal ketebalan esensi ilahi, aku mungkin bahkan lebih kuat daripada dewa sejati lapis ke-9 biasa. Mengesampingkan alam dewa sejati, bahkan ketika menghadapi alam Empyrean, setidaknya ia juga memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan lagi. Setelah menerobos ke pil asal lapis ke-9, ketika aku melepaskan semua kemampuanku, bahkan menghadapi Empyrean lapis pertama seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit juga. Tiba-tiba, tatapan Ye Yuan menjadi tajam dan dia berkata dengan suara serius, "Li Er, setelah aku menerobos alam berikutnya, aku akan menjemputmu pulang." Lin Changqing, 2000 tahun belum tiba. Tapi aku bertanya-tanya betapa berbakatnya orang yang disebut jenius itu. Sudah hampir 1000 tahun dalam sekejap, kerinduan Ye Yuan pada Li Er tidak berhenti sedetik pun. Dan sikap sombong Lin Changqing juga masih segar di benak Ye Yuan. Lin Changqing mengubah dirinya menjadi seorang jenius yang merasa bahwa Ye Yuan seperti seekor semut. Saat itu, Ye Yuan baru saja memasuki alam dewa surgawi, tetapi Lin Changqing sudah menjadi seorang Empyrean. Tapi 1000 tahun berlalu, Ye Yuan sudah menjadi seekor naga yang terbang di langit dan hanya selangkah lagi dari Empyrean. Di ranah apa Lin Changqing sekarang berada? Lautan hukum terakhir kali, serta menyelesaikan Asnot, keduanya membawa inspirasi luar biasa bagi Ye Yuan, dan hasilnya sangat luas jangkauannya. Mengenai ranah selanjutnya, Ye Yuan sudah memiliki gambaran umum di benaknya. Ye Yuan merasa bahwa ranah berikutnya akan sangat berbeda. Hukum atau aturan baku bahwa Empyrean tidak dapat dilewati adalah sebuah lelucon bagi Ye Yuan di sini. Ye Yuan memiliki keyakinan bahwa selama dia berhasil menerobos, kekuatannya sama sekali tidak akan berada di bawah Lin Changqing. Sebenarnya ada seseorang di sini, dan itu bahkan manusia. Saat dia sedang melamun, sebuah suara tiba-tiba terdengar tidak jauh dari sana. Orang lain berkata, Dewa sejati lapis ke-8. Untuk benar-benar dapat bertahan hidup di hutan setan bintang bahkan mendapatkan jackpot. Mengapa manusia nakal muncul di sini? Mungkinkah dia masuk dari celah spasial? Ye Yuan menoleh untuk melihat dan melihat 3 pemuda ras naga dengan ekspresi menghina dan mengejek di wajah mereka. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda yang terluka. Dia berjalan di depan Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Wah, tahukah kamu tempat apa ini?" Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Gua Mata Naga." Kedua mata pemuda yang terluka itu menyipit dan tidak bisa menahan ekspresi kecewa. Mengetahui tentang Gua Mata Naga, maka dia mungkin tidak masuk dari celah spasial. Sangat mustahil bagi manusia untuk mengetahui tempat ini. Pemuda yang terluka itu berkata dengan senyuman aneh, "Oh, kamu sebenarnya tahu bahwa itu adalah Gua Mata Naga, tapi kamu masih berani menyombongkan diri di hutan setan bintang ini. Sungguh, orang bodoh tidak kenal takut." Ye Yuan tersenyum dan menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Mungkinkah ada tempat yang benar-benar aman di Gua Mata Naga ini?" Pemuda yang terluka itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercekik parah. Tempat ini adalah monster jurang dunia, tempat yang aman secara relatif. Pemuda yang terluka itu berkata, "Nak, anggaplah dirimu beruntung bisa bertemu dengan kami. Berjalan sendirian di hutan setan bintang dengan sedikit kekuatanmu, ketika kamu bertemu monster jurang yang kuat, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Setelah kita bertemu, ikuti kami di masa depan. Dengan kakak Sun yang melindungimu, itu tidak akan semudah itu bahkan jika kamu ingin mati juga." "Baiklah," kata Ye Yuan sambil tersenyum tipis.
1 tahun ini dia selalu bersolo karir, itu terlalu suram. Terlebih lagi, di tempat seperti ini, penambahan orang selalu menjadi tambahan kekuatan. Beberapa orang ini jelas sudah veteran di sini dan seharusnya memahami tempat ini dengan lebih baik. Memahami situasi dari mereka cukup bagus. Adapun, Kakak Sun melindungimu, kata-kata semacam ini, Ye Yuan otomatis mengabaikannya. Sepanjang perjalanan, ketiga orang itu sangat berhati-hati, hanya pencuri yang masuk ke dalam rumah karena takut mengeluarkan suara. Saat menghadapi sedikit hembusan angin, mereka akan seperti kelinci yang terkejut, menyelinap pergi dengan berebut. Ye Yuan terlihat santai sambil mengikuti di belakang ketiga orang itu. Adegan ini tentu saja identik dengan tindakan sembrono dan membabi buta di mata ketiga orang tersebut. Namun, ketiga orang itu benar-benar memiliki kemampuan dalam menghindari monster jurang. Saat ada beberapa aktivitas, mereka akan bisa mengenalinya terlebih dahulu dan menghindarinya. Jelas sekali, beberapa orang ini sudah memiliki cara untuk bertahan hidup di Gua Mata Naga ini. Sepanjang jalan, Ye Yuan melakukan sedikit percakapan. Ketiga orang ini bernama Long Sun, Ao Ming, dan Long Qing. Mereka berasal dari Benteng Bumi dan Benteng Hitam yang berbeda dan merupakan orang-orang yang melakukan kejahatan paling keji dan dibuang ke Gua Mata Naga. Memasuki Gua Mata Naga pada dasarnya setara dengan dijatuhi hukuman mati, namun bukan berarti seseorang akan langsung mati. Ketiga orang ini licik dan licin, menemukan cara untuk bertahan hidup di tempat ini, menghindari banyak bahaya, dan bahkan membentuk tim yang terdiri lebih dari 10 orang. Kebanyakan dari orang-orang ini melakukan kejahatan berat di dalam benteng, itulah sebabnya mereka akan dilempar ke Gua Mata Naga. Hal ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Habitat klan naga ini sebenarnya semuanya memiliki pintu masuk Gua Mata Naga. Tempat macam apa Gua Mata Naga ini? Namun mereka yang bertahan di wilayah ini sebagian besar tidak kuat, hanya berada di alam dewa sejati. Long Sun telah memasuki Gua Mata Naga selama lebih dari 20 tahun. Dia sudah dianggap menonjol di antara kelompok orang ini. Saat ini, mereka sedang memimpin Ye Yuan kembali ke markas. Nak, izinkan aku memberitahumu, jika kamu seperti ini di Gua Mata Naga, itu akan dianggap kecil bahkan jika kamu mati 100 kali lipat. Long Sun memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi kecewa. Orang ini sangat lambat setiap saat, mengambil waktu manisnya sendiri, membuat Long Sun sangat marah. Tapi Long Sun juga merasa aneh di hatinya, kenapa anak ini selalu bisa mengimbangi mereka bertiga. Sebagai anggota ras naga yang bangga, 3 orang Long Sun memandang rendah Ye Yuan, manusia ini, dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Namun mereka harus mengakui bahwa keberuntungan Ye Yuan sangat bagus. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas perhatian Kakak Sun selama ini. Long Sun melotot ke arah Ye Yuan dan berkata sambil mendengus dingin, setidaknya kamu memiliki penglihatan yang baik. Sepanjang jalan, jika bukan karena aku, kamu akan mati 10 kali. Ya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Tepat pada saat ini, beberapa monster jurang yang ganas tiba-tiba berlari keluar dari hutan lebat, menghalangi jalan beberapa orang sekaligus. Beberapa monster jurang ini datang dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah mereka sedang menyergap. Wajah Long Sun menjadi pucat karena terkejut. Aura dari beberapa monster jurang sangat kuat dan sudah memiliki ranah kultivasi peringkat 6. Adapun kekuatan tempur, itu benar-benar menyapu mereka yang berada di peringkat yang sama. Itu hanya untuk melihat mata Long Sun berputar, sebuah rencana terbentuk di kepalanya. Dia mengedipkan mata pada Long Qing dan Ao Ming, lalu berteriak dengan keras, apakah orang-orang kasar ini menganggap kakek Sun mudah untuk dipermainkan? Wah, urus yang sebelah kanan itu, serahkan sisanya pada kita bertiga. Ada 6 monster jurang yang muncul kali ini, ketiganya berhadapan dengan 5 monster dan membiarkan Ye Yuan menghadapi 1 monster terdengar sangat adil. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak mengetahui rencana kecil Long Sun? Tapi dia juga tidak keberatan, perlahan menghunus pedang tulangnya dan berjalan menuju monster jurang. Melihat Ye Yuan berjalan perlahan, kelompok monster itu jelas-jelas marah dan segera menerkam ke arahnya. Saat ini, Long Sun mengedipkan mata lagi. Ketiga orang itu lepas landas dan melarikan diri ke arah berlawanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Nak, Kakak Sun menyelamatkanmu berkali-kali, lalu kamu menyelamatkan Kakak Sun sekali dan tetap tinggal untuk menjadi sasaran empuk. Hahaha. Di belakang, terdengar tawa gembira Long Sun. Di tengah tawa, Ye Yuan juga tidak menoleh ke belakang,
seolah dia tidak mendengar kata-katanya, terus berjalan menuju monster jurang. Lalu, tawa Long Sun tiba-tiba berhenti. Ye Yuan menikamkan pedangnya, disertai dengan suara ledakan yang menakjubkan. Di tengah tatapan tertegun ketiga orang itu, 6 monster jurang benar-benar dimusnahkan. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan hanya melepaskan satu pedang. Ini, bagaimana ini mungkin? Rahang Long Qing hampir terjatuh, matanya penuh rasa tidak percaya. Sangat kuat. Ao Ming juga membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan kaget. Long Sun menggosok matanya, dia ragu apakah dia salah melihat atau tidak. Namun dia menggosoknya berkali-kali dan tetap menemukan bahwa hasilnya masih sama. Monster jurang benar-benar musnah. Apakah orang ini aneh? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Long Sun berkata dengan kaget. Dia tiba-tiba teringat dia sedang pamer di depan Ye Yuan dan bahkan berkata, Kakak Sun akan melindungimu. Rasanya seperti menjadi badut. Ye Yuan memusnahkan 6 monster jurang peringkat 6 puncak dengan satu pedang. Bukankah aksi membunuhnya seperti memotong sayuran? Dia mengira Ye Yuan hanyalah seekor domba kecil, siapa yang tahu bahwa itu adalah serigala abu-abu besar. Kejutan di hati Long Sun tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia telah berkeliaran di Gua Mata Naga ini begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pemahaman tentang kekuatan tempur monster jurang maut. Saat itu, mereka bertemu dengan monster jurang peringkat 6 puncak. 5 orang menyerang pada saat bersamaan. Pada akhirnya, mereka berhasil lolos dengan kematian 2 orang sebagai akibatnya. Monster jurang peringkat 6 puncak menyapu segalanya. Oleh karena itu, ketika dia melihat monster jurang itu, dia langsung berpikir untuk langsung melarikan diri. Ingin bertarung, itu tidak ada di otaknya. Tapi sekarang, Ye Yuan baru saja melepaskan satu pedang dan menghadapi 6 monster jurang peringkat 6 puncak. Kekuatan tempur mengerikan macam apa ini? Long Sun adalah ras naga yang bangga, jadi dia benar-benar meremehkan manusia. Tapi sekarang, Ye Yuan menghancurkan harga dirinya hingga berkeping-keping dengan kekuatan absolut. Apakah orang ini benar-benar hanya dewa sejati lapis ke-8? Ye Yuan juga sangat puas dengan kekuatan pedang ini. Menerobos dewa sejati lapis ke-8, kekuatannya memang mengalami peningkatan besar lagi. Kekuatan trupahatan pedang berongga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Berurusan dengan monster jurang peringkat 6 puncak ini secara alami tidak membutuhkan banyak usaha lagi. Oh, tuan ini, barusan, kita hanya, itu adalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Long Sun terlihat canggung, ingin menjelaskan tindakannya sebelumnya. Hanya saja, dia menyadari bahwa bagaimanapun dia menjelaskannya, itu sangat lemah. Menyaksikan kekuatan Ye Yuan, bagaimana mungkin mereka masih berani lari? Tidak peduli seberapa cepatnya mereka, apakah mereka bisa lebih cepat dari pedang Ye Yuan? Adegan tadi sungguh terlalu mengejutkan. Ye Yuan menyingkirkan pedang tulangnya, menoleh ke arah Long Sun, dan berkata sambil tersenyum, Kakak Sun. Tidak berani, tidak berani. Di hadapan yang mulia, bagaimana mungkin orang rendahan ini berani menyebut dirinya Kakak Sun? Yang mulia, panggil saja saya Sun kecil saja, kata Long Sun dengan ketakutan dan suara gentar. Ye Yuan tertawa dan berkata, tetap saja Kakak Sun yang terdengar hangat. Kakak Sun tidak perlu menjelaskan apapun, aku mengerti. Ada bahaya di sekitar Gua Mata Naga, jadi mengorbankan para ksatria untuk menyelamatkan ratu hanyalah sifat manusia. Terima kasih banyak atas pengertian yang mulia. Long Sun berkata dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tidak tahu apakah Ye Yuan benar-benar mengerti atau berpura-pura mengerti. Toh, aksinya sebelumnya adalah mencari kematian. Namun, tiba-tiba, nada bicara Ye Yuan berubah menjadi galak. Hati Long Sun yang baru saja tenang langsung melonjak. Ini pertama kalinya, kuharap ini juga yang terakhir kalinya. Lain kali, aku tidak akan begitu menyenangkan. Nada suara Ye Yuan berangsur-angsur menjadi dingin, membuat keringat dingin mengucur di dahi Long Sun. Di dalam hutan lebat, Long Sun 3 orang berada di depan, terhuyung-huyung. Ye Yuan perlahan mengikuti dari belakang, dengan sangat santai. Sepanjang jalan, Ye Yuan berturut-turut mengambil tindakan beberapa kali dan itu semua adalah pembunuhan instan, yang membuat Long Sun sangat ketakutan. Memikirkan postur di depan Ye Yuan sebelumnya, Long Sun bahkan tega mati. Kakak Sun, manusia ini terlalu mengerikan. Kamu tidak bisa menghadapinya. Ao Ming berbisik. Aduh, untuk apa kau menggosok hidungku dengan itu? Ingin membunuhku kan?
Long Sun ketakutan dengan kata-kata ini sampai dia berkeringat dingin dan hampir menghabisi Ao Ming dengan marah. Ao Ming juga bergidik dan berkata, "Kakak Sun, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Namun, untuk apa dia memilih kristal setan hitam yang ternoda? Kekuatan korosif benda itu sangat kuat. Bahkan tubuh berdaging ras naga kita juga tidak tahan. Bagaimana aku tahu? Mungkin dia punya hobi mengoleksi kristal hitam itu. Tapi meskipun benda ini ditempatkan di dalam cincin penyimpanan, itu juga akan menyebabkan korosi permanen pada manusia," kata Long Sun dengan ketidakpastian. Sepanjang perjalanan, dia juga sangat penasaran. Hanya saja dia terkejut dengan kekuatan Ye Yuan dan tidak berani membuka mulut sama sekali. Monster jurang yang kuat sama lemahnya dengan kertas di depan Ye Yuan. Ye Yuan membunuh mereka semudah membunuh ayam dan menyembelih anjing. "Baiklah, tempat ini seharusnya lebih aman. Kita bisa berhenti sebentar," kata Ye Yuan dengan dingin. Saat Long Sun mendengarnya, dia buru-buru berlari dan bertanya, "Yang mulia, instruksi apa yang Anda punya?" Ye Yuan berkata, "Aku mengumpulkan beberapa kristal iblis hitam yang ternoda di sepanjang jalan. Jadi aku akan berkultivasi sebentar. Kalian lindungi aku." Saat kata-kata ini keluar, mata ketiga orang Long Sun melebar dan dia membuka mulutnya lebar-lebar dan bertanya, "Anda, Yang Mulia akan menggunakan kristal iblis hitam yang ternoda untuk mengolahnya. Saya tidak salah dengarkan?" Long Sun terlalu terkejut, mengakibatkan lidahnya terikat bahkan saat berbicara. Long Sun bahkan berpikir bahwa Ye Yuan memiliki hobi yang aneh. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya menggunakan ini untuk berkultivasi? Menggunakan energi iblis yang murni untuk berkultivasi, bukankah ini mendekati kematian? Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Kenapa? Apakah ada masalah?" Long Sun berkata, "Ini, kristal iblis hitam yang ternoda ini adalah kristalisasi energi iblis monster jurang, disitulah esensi mereka berada. Energi iblis yang terkandung di dalamnya sangat berbahaya bagi seniman bela diri. Anda benar-benar akan menggunakannya untuk berkultivasi. Bagaimana cara mengolahnya?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku punya caraku sendiri, kamu hanya perlu peduli untuk berjaga-jaga." Ye Yuan dengan santai meletakkan beberapa formasi arai dan mulai berkultivasi di tempat. Satu demi satu bola energi hitam mengalir keluar dari kristal iblis hitam yang ternoda, diserap ke dalam tubuh oleh Ye Yuan. Adegan ini tampak sangat aneh. Mata Long Sun tiga orang melebar, wajah mereka tercengang. Dia benar-benar menyerap energi iblis. Astaga, kecepatan penyerapannya juga terlalu cepat. Apakah dia tidak takut meledak? Kata Ao Ming tercengang. "Aku mendengar bahwa ada beberapa orang di antara manusia yang ingin cepat sukses dan seringkali menempuh jalan yang tidak lazim. Mungkinkah dia seniman bela diri seperti itu?" Kata Long King. Long Sun langsung menamparkan bagian belakang kepalanya dan memarahi, "Bodoh. Gelombang esensi ilahi yang mulia sangat murni. Bagaimana dia terlihat seperti seorang kultivator setan? Selain itu, esensi ilahi yang mulia sangat kental, jauh melampaui pusat kekuatan dengan peringkat yang sama. Apakah kamu benar-benar buta? Dewa sejati lapis ke-8 manakah yang pernah kamu lihat yang memiliki kekuatan begitu mengerikan?" Long King terlihat polos. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga benar. Esensi ilahi Ye Yuan sangat murni dan ortodoks. Tidak mungkin menjadi seorang kultivator setan. Namun cara kultivasi semacam ini masih memberinya kejutan yang luar biasa. Tapi ini juga terlalu aneh. Lupakan manusia. Biarpun itu ras iblis, mereka juga tidak berani menyerap kristal iblis hitam yang ternoda seperti ini. Long King berkata dengan marah. Long Sun memandang Ye Yuan dengan penuh kekaguman dan berkata, "Yang Mulia bukan orang biasa. Energi iblis ini pada akhirnya hanyalah sebuah bentuk energi. Monster jurang dapat memanfaatkannya untuk menjadi sangat kuat. Secara teori, ras manusia dan ras iblis tentu juga dapat memanfaatkannya. Hanya saja metode kultivasi biasa sama sekali tidak mampu menghentikan kehancuran energi iblis. Dilihat dari sini, metode kultivasi Yang Mulia pasti sangat mengesankan." Long Sun memiliki pengetahuan dan memahaminya dengan sangat cepat. Hanya ketika dua orang lainnya mendengar barulah mereka menyadari. Tapi mata mereka saat melihat Ye Yuan berangsur-angsur berubah dari rasa takut menjadi rasa hormat. Energi iblis yang mereka takuti seperti harimau ternyata menjadi obat kuat bagi Ye Yuan. Astaga, sungguh luar biasa. Aku bahkan dapat merasakan ranah Yang Mulia meningkat pesat. Ini adalah dewa sejati lapis ke-8. Ao Ming berkata sambil menghela nafas kagum.
Dua orang lainnya juga merasakan hal yang sama. Setelah beberapa hari, Ye Yuan memurnikan semua kristal iblis hitam yang ternoda. Wilayah kekuasaannya kembali meningkat pesat. Long Sun segera mendekat dan berkata dengan tatapan menjilat, "Yang mulia sungguh luar biasa, untuk benar-benar menggunakan kristal iblis hitam yang ternoda sebagai batu esensi surgawi." Sun kecil mengaguminya. Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Cukup menjilatnya, ayo." "Baiklah, Yang mulia, Sun kecil akan mengikuti Anda di masa depan, Anda tidak boleh membuang Sun kecil." Long Sun menebalkan kulitnya dan berkata, "Di gua mata naga ini, adakah yang lebih berguna selain menempel di paha yang tebal?" Dengan adanya tokoh dikdaya seperti Ye Yuan, selama mereka tidak bertemu monster jurang alam Empyrean, mereka bisa melakukan apapun yang mereka suka. Dengan cara ini, peluang menemukan celah spasial juga akan meningkat pesat. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Itu tergantung pada tingkah lakumu." Ye Yuan membawa ketiga orang itu dan terus maju. Setengah bulan kemudian, rombongan tiba di sebuah lembah. Tempat ini adalah markas Long Sun dan yang lainnya. Namun, di dalam markas itu penuh dengan kehancuran, semuanya berantakan seperti baru saja mengalami pertempuran hebat. Kakak Sun telah kembali. Di dalam hutan lebat di sampingnya, beberapa orang tiba-tiba bergegas keluar. Ketika orang-orang ini melihat Long Sun, masing-masing dari mereka merasa gelisah. Berteriak dan membuat keributan karena apa? Xiao Chun, ada apa denganmu? Long Sun baru saja akan mencaci maki beberapa orang dan membuat mereka memberi salam kepada Ye Yuan, tapi dia menemukan bahwa masing-masing dari mereka memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, semuanya membawa luka di tubuh mereka. Ketika Long Chun melihat Long Sun, dia benar-benar menangis dengan heboh. "Kakak Sun, kami sangat sedih beberapa hari ini karena kamu tidak ada." Long Chun mengeluarkan ingus dan air mata. Sepertinya beberapa hari ini, mereka tertindas. Long Sun mengerutkan kening dan berkata, "Diam untukku. Berbicara, apa yang sebenarnya terjadi?" Long Chun mengeluh sambil menangis, "Kakak Sun, itu semua dilakukan oleh Long Zhaotian. Dia meninggalkan kata-katanya, menetapkan batas waktu bagimu untuk menyerah dalam waktu 3 bulan. Jika kamu tidak menyerah, dia akan meruntuhkan markas kita hingga rata dengan tanah dan membuat kita bahkan tidak punya tempat tinggal." Long Sun sangat marah saat dia mendengar dan melolong, "Sialan Long Zhaotian. Sialan, saat harimau tidak ada di rumah, monyet menyebut dirinya raja. Saudaraku, ikuti aku akan pergi dan menghajar orang ini sekarang juga." Saat dia berkata, Long Sun baru saja hendak mengamuk tetapi ditahan oleh Long Chun. "Kakak Sun, jangan. Long Zhaotian dia mendapatkan penolong alam Empyrean. Dia sangat tangguh. Kami tidak cocok. Bahkan kubu mereka sudah mengganti pemimpinnya juga." Kata-kata Long Chun seperti baskom berisi air dingin yang memercik, membasahi Long Sun hingga hatinya menjadi dingin. "Apa katamu, Empyrean?" Long Sun berkata dengan wajah tercengang. Saat ini, Ye Yuan perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Hanya seorang Empyrean. Lihat betapa hal itu membuatmu takut hingga kamu menjadi seperti seorang bayi." Saat Long Chun mendengar Ye Yuan berbicara seperti ini, dia langsung angkat bicara dan memarahi, "Siapa kamu, berani berbicara dengan kakak Sun seperti ini? Anak yang hebat." Long Chun tiba-tiba melontarkan kalimat ini membuat Long Sun ketakutan sampai dia pingsan dan sadar beberapa kali. Wajah Long Sun dan teman-temannya berubah drastis. Long Sun langsung memberikan pukulan ke bagian belakang kepala Long Chun, hampir menghajarnya hingga jatuh ke tanah. "Tidak sopan. Berani berbicara dengan Tuan Ye Yuan seperti ini, apakah kamu lelah hidup?" Long Sun mencela Long Chun dengan keras, lalu berbalik dan memasang wajah tersenyum sambil buru-buru berkata, "Yang mulia, anak ini tidak peka. Tolong jangan merendahkan ke levelnya. Astaga, orang ini hanyalah manusia dewa sejati lapis ke-8, bahkan lebih rendah dariku. Mengapa kakak Sun memanggilnya Tuan?" Long Chun memasang wajah ragu. Bukan hanya Long Chun, yang lain memandang Long Sun dengan sangat terkejut. Karakter seperti apa kakak Sun mereka? Dia benar-benar menundukkan kepalanya dalam ketundukan dan patuh terhadap manusia yang tidak kuat, berulang kali mengatakan iya dengan sikap merendahkan. Long Sun ingin memukul Long Chun sampai mati dengan satu tamparan sekarang. Dia meraung marah pada Long Chun dan berkata, "Apa? Bahkan tidak mendengarkan kata-kata kakak Sun lagi kan? Panggil dia yang mulia. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Ye adalah bos kita."
Long Chun dan yang lainnya saling bertukar pandang, jelas agak ragu-ragu. Namun pada akhirnya, mereka tetap memilih untuk mendengarkan kata-kata Long Sun dan berseru. Bos, Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Sun masih menjadi bosmu, aku tidak punya waktu luang untuk menjadi bos kalian. Long Sun buru-buru berkata, ya, karakter seperti apa yang mulia? Mengapa Anda ingin menjadi bos kami? Itu, yang mulia, maksud Anda barusan adalah, Anda juga tidak memikirkan seorang Empirean. Ye Yuan berkata dengan dingin. Jangan pikirkan itu atau tidak, aku hanya akan mengetahuinya setelah aku melihatnya. Baiklah, cari tempat terpencil, aku akan melakukan pengasingan tertutup. Sepanjang jalan, Ye Yuan memburu banyak monster jurang lagi. Hasil panennya cukup baginya untuk mengasingkan diri untuk sementara waktu. Setelah Ye Yuan pergi, Long Chun yang tampak bingung akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan bertanya, Kakak Sun, ini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Long Sun menatapnya dengan tajam dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, tutup mulutmu untukku. Kamu jangan melihat bagaimana dia hanyalah dewa sejati lapis ke-8. Jika dia ingin memusnahkan kita, satu jari saja sudah cukup. Long Chun masih tidak mempercayai hal ini saat dia berkata, dewa sejati lapis ke-8. Satu jari untuk memusnahkan kita. Kakak Sun, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Siapa yang bercanda denganmu? Kamu tidak melihat yang mulia mengambil tindakan. Tahukah kamu bagaimana kami bisa kembali dalam perjalanan ini? Ketika Long King mengatakan ini, wajahnya masih menunjukkan ekspresi ketakutan yang kuat. Bagaimana kamu kembali? Mungkinkah kamu tidak berjalan kembali? Long King tersenyum dingin dan berkata, kami berjalan kembali, tapi dia juga membunuh sepanjang perjalanan kembali. Sepanjang jalan, monster jurang yang mati di tangan yang mulia tidak kurang dari 1000. Apa? Bagaimana ini mungkin? Semua orang tampak tidak percaya. Long Sun tertawa dingin dan berkata, percaya atau tidak, itu terserah kalian. Kami bertiga melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi apakah itu masih palsu? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian. Jika kalian semua ingin mencari kematian, silakan pergi dan memprovokasi dia. Long Sun mengayunkan tangannya dan pergi, meninggalkan kerumunan dengan wajah tercengang. Long Sun sudah lama tinggal di Gua Mata Naga dan memang memiliki beberapa kemampuan. Perkemahan ini berada di tanah tak bertuan dan sebenarnya tidak ada monster jurang maut yang mendekat. Suasananya agak sepi, cocok untuk pengasingan tertutup Ye Yuan. Ye Yuan memurnikan kristal setan hitam yang ternoda, wilayahnya juga perlahan-lahan melangkah lebih dekat ke alam dewa sejati lapis ke-9. 3 bulan kemudian, Long Zhaotian membawa sekelompok orang dan membuat keributan di depan pintu. Long Sun, sepertinya kamu tidak akan menitikkan air mata tanpa melihat peti mati. Hari ini, Kakak Tian, akan menginjak-injak perkemahanmu. Long Zhaotian sangat menakjubkan saat dia berteriak. Long Sun berkata dengan suara dingin, Long Zhaotian, kamu mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa aku tidak ada dan melukai saudara-saudaraku, skor ini, kita juga harus menyelesaikannya dengan benar. Long Zhaotian tertawa keras dan berkata, Long Sun, sepertinya kamu masih belum memahami situasinya. Izinkan aku memberitahumu, bos kami adalah pusat kekuatan alam Empirean. Kamu berani menentang dirinya yang sudah lanjut usia, kamu pasti mati. Long Sun juga tertawa keras dan berkata, kaulah yang tidak memahami situasinya. Apakah menurutmu hanya kamu yang menemukan pendukung? Dalam perjalananku, aku juga menemukan pendukung. Ekspresi Long Zhaotian berubah, sangat terkejut di dalam hatinya. Orang ini tidak sedang tampil berani kan? Hahaha, Long Sun, apa menurutmu kamu bisa membuatku takut, Kakak Tian, hanya dengan satu kalimat. Kamu mengakui bos. Panggil dia keluar. Aku ini akan menghajarnya sampai menjadi kepala babi. Long Zhaotian berkata sambil tertawa keras. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Long Sun menemukan seorang ahli juga. Bagaimana bisa terjadi hal yang kebetulan seperti itu? Dia baru saja menemukan seorang ahli di sini dan seorang ahli muncul di pihak Long Sun juga. Oh, kamulah yang mengatakan bahwa kamu akan memukulku menjadi kepala babi. Sesosok mendarat, menatap Long Zhaotian dengan sangat tenang. Justru itu adalah Ye Yuan. Yang mulia, ketika Long Sun dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka buru-buru membungkuk memberi hormat. Ketika Long Zhaotian melihat Ye Yuan, dia pertama kali tertegun, lalu langsung tertawa. Hahaha, Long Sun,
Ini ahli yang kamu temukan. Manusia, dan bahkan dewa sejati lapis ke-8. Hahaha, sangat tangguh. Aku sangat takut. Saudaraku, ayo cepat selipkan ekor di antara kedua kaki kita dan lari. Bos yang mereka temukan sangat menakutkan. Long Zhaotian tertawa liar, tapi kata-katanya penuh ejekan. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda rasa takut. Hanya dewa sejati lapis ke-8, jadi mengapa dia menganggapnya serius? Bawahan Long Zhaotian segera mengikuti perintahnya. Ya, kami sangat takut. Bos ini, kita tidak boleh bergerak. Kami khawatir kami tidak dapat bertahan. Hahaha, dewa sejati lapis ke-8, aku benar-benar takut. Long Sun, kamu benar-benar menurun setiap harinya, untuk benar-benar menemukan dewa sejati lapis ke-8 untuk menipu dirimu sendiri dan juga orang lain. Pihak lain mengejek, tapi Long Sun menjawab dengan senyuman dingin. Tertawalah sepuasnya. Beberapa saat lagi, kalian mungkin tidak akan mempunyai kekuatan untuk menangis. Mengingat saat dia melihat Ye Yuan saat itu, bukankah ekspresi mereka juga seperti ini? Namun kemudian, wajah mereka ditampar dengan keras. Long Zhaotian ini sedang berpose di depan Yang Mulia dan bahkan mengatakan bahwa dia akan memukul Yang Mulia sampai menjadi kepala babi. Hehehe. Cukup tertawa, Ye Yuan berkata dengan dingin. Long Zhaotian tertawa keras tanpa henti dan berkata, belum cukup tertawa. Biarkan aku tertawa sebentar lagi. Kamu cukup berbahagia untuk saat ini. Kalau tidak, sekarang kamu sudah dipukul sampai ke kepala babi olehku. Suaranya belum memudar ketika sebuah tinju mendarat di wajah Long Zhaotian, membuatnya terbang keluar. Dengan ranah kultivasi peringkat 6 puncak Long Zhaotian, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu sama sekali. Beberapa bulan telah berlalu, kekuatan Ye Yuan saat ini sudah mendekati dewa sejati lapis ke-8 tingkat menengah. Seberapa kuat kekuatan Ye Yuan dibandingkan saat itu? Jika bukan karena dia mengekang kekuatannya, Long Zhaotian pasti sudah mati total. Ye Yuan tahu bahwa orang-orang ini bersatu dan saling membantu di dalam gua mata naga. Meskipun hubungan kedua belah pihak buruk, mereka tidak akan bertarung sampai mati. Kalau tidak, hanya sedikit orang ini, bahkan jika monster jurang tidak membunuh mereka, mereka sudah lama musnah sendiri. Tinju yang seperti badai mendarat di tubuh Long Zhaotian, masing-masing tinju tidak meleset dari wajahnya. Dalam beberapa tarikan napas, Long Zhaotian menjadi kepala babi yang utuh dan sempurna. Senyuman para bawahan itu masih kaku di wajah mereka saat ini, tapi tidak bisa tersenyum lagi. Long Tian berkata bahwa dia akan memukulnya hingga menjadi kepala babi, tetapi dalam sekejap, dia yang dipukuli olehnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a